Diam banyak kerja, proyek rencana era Soeharto, mentok era SBY dieksekusi Jokowi. Ditulis oleh Sardi di sewar.com. Jokowi memang sudah terkenal diam-diam tapi banyak hasil kerjanya. Irit bicara, banyak bekerja. Bukan sebaliknya seperti gubernur ibu kota yang lebih banyak bicara tapi sedikit bekerja. Ada juga Ahok yang banyak bicara tapi juga diimbangi dengan banyak bekerja. Silakan nilai sendiri mana yang the best dan mana yang paling hancur. Presiden Jokowi baru-baru ini meresmikan sistem penyediaan air minum SPAM unggulan Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Alhamdulillah, SPAM unggulan, sistem penyediaan air minum yang telah lama dikerjakan, hari ini telah rampung dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, kata Jokowi. Soal air ini, beberapa waktu lalu Jokowi juga meresmikan sebuah bendungan di Pacitan. Dan di saat yang bersamaan, muncul perbandingan dengan mantan prihatin yang bangun museum. SPAM ini adalah sumber air yang memang sudah ada sejak zaman pemerintah Hindia Belanda. Pengelolaan pertama dilakukan oleh Waterbed Reach pada 1917. Pada pemerintahan era Soeharto direncanakan pembangunan SPAM unggulan setelah 45 tahun sejak direncanakan, yakni pada 1973 silam. Tapi entah kenapa, pembangunan proyek tersebut tiba-tiba tidak dilakukan. Kemudian di era SBY, pemerintah kembali melanjutkan proyek ini sejak 2010 dan prakualifikasi 1 tahun setelahnya, yakni pada 2011. SPAM unggulan merupakan proyek sistem penyediaan air pertama yang menggunakan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha dan masuk dalam proyek strategis nasional dan proyek prioritas. Meskipun begitu, proyek ini tidak mendapat lampu hijau karena pihak swasta tidak begitu tertarik dengan proyek ini. Akhirnya, proyek ini berlalu tanpa kejelasan. Hingga akhirnya proyek SPAM unggulan ini kembali dilanjutkan oleh Presiden Jokowi. Proyek besar ini menelan biaya hingga 2,5 triliun rupiah. SPAM unggulan bertujuan mengalirkan air curah dengan kapasitas produksi sebesar 4.000 liter air per detik. Dengan jaringan sistem transmisi dari mata air unggulan ke-5 PDAM di Provinsi Jawa Timur, yaitu masing-masing PDAM Surabaya 1.000 liter per detik, PDAM Kabupaten Pasuruan 410 liter per detik, PDAM Kota Pasuruan 110 liter per detik, PDAM Kota Sidoarjo 1.200 liter per detik, dan PDAM Kota Gresik 1.000 per detik. Hal ini membuat SPAM unggulan akan mengoperasikan jaringan pipa transmisi sepanjang 92,3 km melewati 16 titik pasokan. Ini dapat dimanfaatkan masyarakat, utamanya masyarakat di Kabupaten Pasuruan, Gresik, Sidoarjo, Kota Surabaya, kata Jokowi. Inilah yang saya maksud dengan kelebihan Jokowi. Banyak hasil kerja yang tidak kita ketahui. Banyak hasil kerja yang tidak kita ketahui semuanya. Karena irit bicara, tahu-tahu jadi. Banyak pula proyek-proyek mangkrak di era sebelumnya yang kemudian dibangkitkan kembali oleh Jokowi. Salah satunya adalah rencana pembangunan kembali Hambalang yang sekarang sudah mirip candi, atau yang sayangnya tidak ada wisatawan yang berkunjung. Begitu juga proyek listrik yang sebagian dapat diselamatkan. Begitu juga dengan SPAM ini, yang merupakan proyek besar dan strategis. Entah sudah berapa banyak proyek infrastruktur yang sudah berhasil dibangun dan diresmikan Jokowi. Hasilnya sangat masif. Tidak pernah terjadi di era presiden sebelumnya. Dan entah bisa diimbangi oleh presiden selanjutnya atau tidak, Jokowi adalah salah satu bukti kalau Indonesia bisa maju pesat dipimpin oleh orang yang tepat dan berorientasi kerja. Benar, ada kekurangan dari Jokowi, tapi setidaknya dia salah satu yang terbaik dan berhasil melakukan banyak pembangunan. Sekarang mungkin belum begitu terasa, tapi tunggu beberapa tahun lagi dan kita bisa merasakan dampaknya. Jangan bandingkan dengan mantan yang prihatin itu. Kalau ditanya apa kerjanya selama ini, mungkin kerjanya adalah tidak kerja, autopilot. Lebih sering prihatin dan curhat, sering diselimi dan dibully, sambil sesekali bikin album baru. Sisa waktu Jokowi sebagai presiden tidak banyak lagi, 3 tahun tersisa. Semoga lebih banyak lagi proyek strategis yang berhasil dibangun. Awal dari kemajuan sebuah negara adalah memiliki pondasi infrastruktur yang solid dan kokoh. Jokowi berhasil membangun pondasi tersebut. Presiden berikutnya lebih ringan kerjanya, tinggal melanjutkan, itu pun kalau mau melanjutkan. Dan itu pun kalau becus pemimpinnya. Gimana kalau dapat yang kayak gak bener? Kacau deh, hahaha. Bagaimana menurut Anda? Sekali gebrak, Presiden Jokowi nabok Soeharto dan SBY. Ditulis oleh Nina Nur di sewar.com.
ketika masih masa-masa Pilpres 2019 dulu, marak beredar narasi-narasi rindu Orba di medsos khususnya. Sekarang sih kadang masih ada. Seakan pada era Soeharto itu, bangsa ini hidup makmur banget. Segala kebutuhan primer, sekunder, hingga tersier dipenuhi oleh pemerintah. Setiap rakyat bisa makan makanan enak setiap hari. Padahal makan satu telur pun waktu itu sudah cukup mewah buat sebagian rakyat. Salah ngomong dikit bisa masuk bui. Seminimal mungkin dihindari bergesekan dengan keluarga presiden. Kalau bisa, tidak sama sekali. Jauh sekali bedanya dengan zaman sekarang, ketika orang atau kadrun merasa bebas mengkritik presiden dan keluarganya. Walaupun itu fitnah, seperti menyebut Jokowi PKI, ketika demo pun pada nggak takut kan bawa poster atau spanduk mau turunkan presiden. Zaman Orba berani begitu. Sedangkan SBY yang karena pernah jadi presiden selama 2 periode, tidak kapok-kapok juga memainkan strategi playing victim atau belagak jadi korban. Sementara para kader partainya kerap menyerang Presiden Jokowi di media sosial. Ketika AHY merasa sedang dikudeta, malah merengek ke Presiden Jokowi. Semuanya belagak lupa kalau era SBY itu terkenal dengan proyek epik Hambalang yang dikorupsi dan mangkrak. Padahal katanya, katakan tidak pada korupsi. Oh iya, masih ada beberapa kasus korupsi lain, EKTP, Asabri, Jiwasraya, sama Bank Senturi kan? Hanya orang-orang bodoh yang masih memuja-muja Orba dan era SBY, tapi memaki era Jokowi. Cukup tanya satu saja sebenarnya sudah cukup, yakni harga bensin di pelosok Kalimantan dan Papua. Ya susah kalau di dalam hatinya sudah tertanam kebencian, entah buat kepentingan apa dan siapa. Makanya dengan senang hati saya tulis sebuah momen ketika Presiden Jokowi bisa nabok Soeharto dan SBY dengan sekali gebrak. Hanya Jokowi yang bisa begini. Momen itu terjadi ketika Presiden Jokowi meresmikan sistem penyediaan air minum atau SPAM di Umbulan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Apa pasal kok bisa nabok kedua mantan presiden itu? Karena proyek SPAM ini sudah direncanakan sejak tahun 1973. Sejak zaman Soeharto, direncanakan jadi impian, tapi tidak pernah diselesaikan. Proyek air minum ya ini, kebutuhan primer rakyat. Sumber air di Umbulan ini bahkan sudah ada sejak zaman Hindia Belanda. Ditemukan pada tahun 1916, letaknya sekitar 17 km dari kota Pasuruan. Kesegaran airnya sudah sangat terkenal. Soekarwo ketika masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur, pernah menyebut air Umbulan memiliki kualitas nomor 1 di dunia. Memang jadi tantangan besar untuk memproses dan mengalirkan air ke berbagai daerah, yakni dari segi biaya yang besar. Masa sih di era Soeharto nggak ada duitnya? Di zaman SBY proyek SPAM ini sempat dirancang kembali pada 2010 dan dilakukan proses prakualifikasi pada 2011. Tapi kemudian mangkrak. Duh, kok mangkrak jadi hobi sih? Dan akhirnya diselesaikan di era Jokowi. Mantap Pak De. Proyek SPAM Umbulan menggunakan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha dan masuk dalam proyek strategis nasional dan proyek prioritas. Dilansir dari cnbcindonesia.com, proyek ini menelan biaya hingga 2,5 triliun rupiah. Digarap oleh PT Meda Adia Tirta Umbulan, yang merupakan konsorsium PT Medco Gas Indonesia dan PT Bangun Cipta Kontraktor. Skema yang digunakan dalam proyek ini adalah Build Operate Transfer, dengan masa konsesi selama 25 tahun. Meliputi pekerjaan desain, konstruksi, operasi, pemeliharaan, pembiayaan sarana pengelolaan, dan jaringan transmisi. Proyek SPAM Umbulan bertujuan mengalirkan air curah dengan kapasitas produksi sebesar 4.000 liter air per detik dengan jaringan sistem transmisi dari mata air Umbulan ke 5 perusahaan daerah air minum di Provinsi Jawa Timur, yaitu PDAM Surabaya, PDAM Kabupaten Pasuruan, PDAM Kota Pasuruan, PDAM Kota Sidoarjo, dan PDAM Kota Gresik. Jadi, SPAM Umbulan akan mengoperasikan jaringan pipa transmisi sepanjang 92,3 km melewati 16 titik pasokan. Ini dapat dimanfaatkan masyarakat, utamanya masyarakat di Kabupaten Pasuruan, Gresik, Sidoarjo, Kota Surabaya, ujar Presiden Jokowi. Presiden Jokowi ketika meresmikan SPAM Umbulan juga mengingatkan berbagai pihak terkait agar bisa mengatur manajemen operasional dengan baik, agar proyek besar ini memberikan manfaat bagi masyarakat dan tak sia-sia. Jangan sampai proyek besarnya jadi, pipa utamanya selesai, tapi untuk masuk ke rumah tangga, ini terkendala karena siapa yang bertanggung jawab tidak jelas.
ada waduk gede banget, irigasi primer sudah disiapkan, tapi untuk yang sekunder dan tersier tidak ada. Terus, airnya sampai ke sawah lewat mana? Saya ini ke lapangan melihat, pesan Presiden Jokowi. Tuh, proyeknya yang jadi impian lebih dari 45 tahun lalu dan sempat mangkrak di zaman SBY, diselesaikan oleh Presiden Jokowi, diresmikan pada hari Senin kemarin 22 Maret, beberapa hari sesudah SBY menuliskan puisi curhatannya di medsos. Halah, sesudah selesai pun akan diawasi operasionalnya, agar manfaat maksimal buat masyarakat. Terima kasih Pak Jokowi.